Hai teman-teman, selamat datang kembali di video kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota yang diantaranya Wira Hadi Sugara, Fikri Erdiansa Pulungan, Ferry Saputra, dan saya sendiri Bernardo Aldo Yusua Tambunan. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dari organisasi. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu kegiatan yang perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan, sekalipun terdapat pro dan kontra tentang menyangkut tanggung jawab sosial ini. Akan tetapi, tanggung jawab sosial dapat diterima secara logis karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Di kalangan masyarakat dan praktisi bisnis sendiri masih terdapat pro dan kontra satu sama lain. Contohnya seperti bos di dalam perusahaan menanyakan perihal kepada karyawannya terhadap apakah sebuah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat. Mereka yang pro akan hal itu akan berpandangan positif dan akan menjawab dengan bahwa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial, meyakini bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat sudah semestinya perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Namun bagi mereka yang kontra terhadap hal itu akan mengatakan dan berpandangan negatif, seperti contoh seorang karyawan akan mengatakan bahwa sampai sebatas mana tanggung jawab sosial tersebut. Beberapa pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yaitu yang pertama, kegiatan bisnis sering kali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagai halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Dan yang kedua, pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial kemasyarakatan justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Dan yang terakhir, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik usaha. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Di antaranya, strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat dan mendorong perusahaan lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab. Dan pada dasarnya, tanggung jawab sosial ini memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk semua pihak. Pihak-pihak diantaranya adalah pihak perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Konsep dasar etika manajemen. Menurut Griffin, tahun 2000, ia menyebutkan bahwa etika adalah keyakinan akan sesuatu yang baik dan benar.
Sedangkan menurut Krittner, tahun 1992, etika merupakan tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan yang terkait dengan apa yang dianggap salah. Krittner juga mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja hanya berbicara yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang yang baik dan bukan orang yang buruk. Nilai personal sebagai standar etika dibagi menjadi dua, yaitu terminal dan instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud dalam perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam memperoleh sesuatu. Dan nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan dapat diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Bagaimana mengukur etika manajemen? Model penilaian etika tersebut memberi panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu sisi manfaat, sisi pemenuhan, sisi prinsip-prinsip keadilan, dan sisi sifat pemeliharaan. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Beberapa upaya yang dapat dilakukan perusahaan sehubung dengan tanggung jawab sosialnya dan berupaya untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang lebih etis, yaitu melalui kegiatan pelatihan etika, kedua advokasi etika, ketiga standar aturan mengenai etika, dan keempat keterlibatan publik etika dalam manajemen perusahaan. Kesimpulan dari materi tadi, mengelola manajemen dengan etika dan tanggung jawab sosial sangat penting bagi suatu organisasi guna mencapai kinerja yang bagus agar tercapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien.